Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arkan Fauzan Arif. Sekarang kita bakalan melakukan analisis SEM menggunakan Imagy. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Imagy-nya dulu. Nah, bentuknya itu memang cuman seperti ini ya. Terus kita pilih yang file. Kita buka dulu gambar SEM yang akan kita analisis. Di sini saya akan pakai yang ini. Terus kita buka. Nah, nanti muncul. Sekarang kita bisa langsung analisis saja. Pertama-tama kita pastikan dulu si image-nya ini udah jelas gitu, udah cukup jelas. Bisa kita ubah pakai 8 bit ini. Nah, 8 bit karena 8 bit itu resolusi yang cukup udah cukup gitu untuk kita melakukan analisis. Kalau misalkan mau pakai 16 atau 32 bit juga boleh gitu. Selanjutnya, kalau misal pengen lebih jelas gitu atau pengen si senyawanya itu lebih kelihatan, kalian bisa pakai yang bandpass filter aja yang di FFT ini. Bandpass filter di okein aja biar lebih kelihatan jelas, cuman jarang saya pakai jadi gak usah pakai kayak gitu, juga udah cukup gitu ya. Selanjutnya klik di analyze ini, kita set measurement dulu. Nah, udah di sini pastikan yang add to overlay ini udah di checklist ya. Udah di checklist kayak gini, kita di okein aja. Nah, kita set scale dari si jaraknya kan ini 420 nanometer. Nah, kita set scale dulu ke sini. Pertama klik yang ini, yang strike garis ini. Terus kita tarik garis dari sini dari ujung sini ke ujung sana. Kita tinggal kita RLF aja. Kita tinggal bikin garis di misal yang ini ke sini. Terus kita CTRL CTRL. Nah, terus lakukan sampai ke semua senyawanya ini habis. Itu cara yang pertama ya untuk menganalisis SEM. Karena cara selanjutnya ini yang cara semi. Ini ada beberapa batasan yang perlu kita perhatikan gitu. Yang pertama, pastikan gambarnya itu jelas, terus pastikan tiap partikelnya itu terpisahkan, dapat teridentifikasi dengan cukup jelas gitu kan. Kalau yang di sini bulat-bulatnya itu memang gak ada yang stuck atau gak ada yang saling bertindihan gitu. Coba kita lihat yang satu lagi. Misal kita pakai kurang jelas gitu kalau misalkan kita menggunakan semi otomatis. Jadi harus kita perhatikan juga sih gambarnya gitu. Kalau misalkan ini kan cukup jelas dan cukup bisa dibedakan gitu antar tiap partikelnya. Ini bisa kita pakai menggunakan cara yang kedua gitu, atau cara semi otomatis. Caranya pertama-tama hapus dulu
kita mulai dari pertama-tama kita potong itu gambarnya supaya ini yang putus 20 nanometer ini nggak termasuk ke dalam gambar nanti, karena kalau misalkan termasuk takutnya nanti ada error di bagian sini. Kan ini ada, meskipun di sini ada gambar, tapi karena ada di 420 nanometer ini nanti gambarnya terhalang gitu. Jadi lebih baik kita potong aja senyawanya. Ganti dulu pakai yang ini, pakai yang kotak. Kita potong dulu dari sini sampai sekitaran sini. Klik kanan. Kita pakai yang ini. Terus pastikan juga gambarnya udah tadi 8 bit. Udah kayak gini. Terus kita ubah ke adjust di sini dan kita pilih threshold. Biasanya kalau misalkan baru mulai thresholdnya di sini tuh black and white tapi red gitu. Jadi kita ubah dulu ke black and white dan ini default aja dan seperti ini. Kayak aja checklist. Selanjutnya tinggal kita buka size di sini. Jangan lupa tadi set scale dulu, kan tadi 120. Seperti ini. Terus kita analyze, set measure. Nah, yang perlu diperhatikan tuh ada yang fit ellipse, yang di checklist itu ada 3. Itu fit ellipse, shape descriptor, dan ferrite diameter. Kalau ferrite diameter ini karena kan untuk melihat diameter dari si lingkaran tersebut. Jelas gitu kalau pakai ferrite diameter, jadi langsung muncul si angka diameternya. Klik OK, kita analyze, langsung ke analyze partikel yang ini. Di sini size-nya kita ubah, asalkan kita ubah jadi 5. Yang ini juga asalnya tuh 0,00 sampai ke 1, ubah jadi 0,6. Kenapa gitu? Seperti ini. Untuk menghilangkan atau untuk mengecualikan si lingkaran yang terlalu kecil atau terlalu tidak sempurna gitu. Terus di show-nya ini nanti awalnya itu nothing, kita ubah ke outlines. Outlines itu biar nanti muncul apa istilahnya? Nanti muncul gambar baru gitu yang menunjukkan garis-garis yang udah ditandai oleh si imaging-nya. Terus di sini seperti biasanya display result, offline. Nah, ini exclude on edge, ini checklist juga karena ini untuk mengecualikan tadi senyawa-senyawa yang terlalu kecil atau terlalu berhimpitan sehingga bisa untuk dianalisis gitu. Tinggal kita klik OK aja. Nah, seperti ini. Ini untuk gambarnya dan ini untuk si resultsnya. Selanjutnya kita pindahkan result ke Excel. Tinggal kita buka Excel sebentar. Tadi kita teks ubah ke based on entire dataset. Jadi kan kalau misalkan data kalian terlalu banyak, takutnya nanti yang di bawahnya itu cuma 200 doang. Tapi kalau misalkan pakai ini, jadi semuanya bakalan ke bawah. Kalau udah aja, ini kita cek, hapus, terus ini convert to range. Diameter, kita pakai variety diameter. Nah, jadi variety diameternya bahkan diameter dari si senyawanya. Jadi tinggal kita langsung copy aja, pindahin ke Excel, pindahin ke origin.
ini tinggal copy, pindahin ke origin. Apa ini beri nama? Nah, selanjutnya kita bisa membuat histogramnya gitu. Untuk melihat penyebaran kelasnya dari si senyawanya ini dari kelas berapa sampai kelas berapa gitu. Tinggal kita blok dulu, terus kita plot statistik dan histogram. Ini muncul seperti ini. Untuk bisa melihat histogramnya. Terus kalau misalkan ya, kita juga bisa melakukan mencari nya gitu, nya persen atau r kuadratnya dari si diameter ini, dari histogram ini. Kita ke fitting di nonlinear curve ini, dialog. Kita ubah menjadi Gaussian. Kalau untuk dari dataset tinggal Oke, mungkin segitu aja dari saya. Ini kita sudah dapat data histogram dari penyebaran di kurang senyawanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.